yang menjadi pertanyaan begini. Kalau di dalam Islam, di dalam Islam ini kan ada timbangan amal, mizan namanya, perhitungan. Siapa yang amal buruknya lebih banyak, maka nanti akan mendapatkan balasan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Makanya ada kelompok ahli surga yang namanya jahanamiyun, yaitu orang-orang yang dicuci dulu di neraka karena amal perbuatan jeleknya lebih mendominasi dari amal perbuatan buruknya. Sekarang saya tanya nih sama ahli Bible. Bagaimana orang Kristen yang masuk neraka yang tidak beragama lebih benar daripada orang Yahudi dan orang yang Kristen yang beragama tetapi melakukan keinginan daging? Apakah ada api penyucian? Karena yang saya dengar dari pendeta Mel Atok bahwa di dalam Kristen ini nggak ada penyucian. Kalau masuk neraka ya selamanya. Bagaimana dengan orang Kristen yang dibaptis dan percaya tapi dia melakukan keinginan daging? Apakah di neraka selamanya? Silakan jawab waktu Anda berjalan. Asik. Nah, gitu. Ya, jadi ini tanggapan spontanitas saja ya. Saya baru lihat videonya. Yang pertama, tidak usah memperbandingkan apa yang ada dalam Islam dengan Kristen, karena jelas-jelas tidak nyambung. Silahkan Nandar, Donditan, dan lain-lain mengimani apa yang kalian percaya dan imani dalam Islam. Tetapi jangan pernah hubung-hubungkan itu dengan Kristen, dengan Alkitab, karena tidak ada hubungannya. Sekali lagi, tidak ada hubungannya. Neraca timbangan dalam Islam tidak berlaku di Kristen, karena Yesus katakan barang siapa yang percaya selamat, barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu kata-kata Yesus ya. Jadi ukurannya cuma dua, tidak ada penyucian, tidak ada setengah suci, tidak ada seperempat suci ya. Orang Kristen acuannya adalah apa kata Yesus dan yang tertulis di Alkitab, itu harga mati. Jadi tidak usah mempertanyakan bagaimana orang Kristen yang statusnya anggaplah misalnya abu-abu atau setengah benar atau setengah suci. Tidak ada ukuran setengah benar, setengah suci di dalam Yesus. Di dalam Yesus cuma satu ukurannya, percaya Yesus atau tidak percaya Yesus. Nah, mengenai orang-orang Kristen yang seperti Nanda katakan tadi ya, mungkin keagamaannya tidak ya seperti orang Farisi atau hidup dalam kedagingan dan lain-lain. Ukurannya adalah apa yang disampaikan oleh Yesus. Ukurannya adalah standar yang diberikan oleh Yesus. Dengan sekali lagi mengacu kepada standar sederhana. Barang siapa percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya akan dihukum. Itu acuannya. Itu ukuran standarnya ya. Itu ukuran resmi dari Alkitab. Ukuran resmi dari Yesus. Nah, ini yang terakhir ya. Dan ini pendapat pribadi, tolong digarisbawahi. Setiap orang yang percaya kepada Yesus dalam pemahaman saya pribadi pasti selamat. Karena seperti itu firman-Nya, Yohanes 3:16. Tetapi mengenai kadar keimanannya, kadar keagamaannya yang mungkin tidak lebih benar dari orang Farisi atau ya masih tersangkut dengan kedagingan, tersangkut dengan duniawi, tersangkut dengan dosa-dosa yang tidak mendatangkan maut, maka itu adalah hal yang lain yang akan dipertimbangkan oleh Tuhan secara teliti menurut perhitungannya tentunya, dan itu tidak dapat dibicarakan oleh manusia. Ya, hanya akan jelas terlihat bagaimana nantinya itu di sana. Tetapi itu kemungkinan menentukan level tingkatan seseorang di surga. Ya, apakah dia menempati posisi paling mulia atau menempati posisi di bawahnya atau menempati posisi paling bawah. Nah, contoh atau bukan ilustrasi ya, contoh mengenai level paling bawah ini, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis di dunia, tetapi di surga dia menempati paling rendah. Ini bicara tentang leveling di surga. Jadi orang yang percaya Yesus, saya percaya pasti masuk surga sepanjang dia tidak menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi mengenai kehidupan keagamanya, ketaatannya kepada ajaran Yesus, kepada kebenaran, itu akan dipertimbangkan oleh Tuhan untuk menentukan leveling tempatnya di surga. Seperti itu. Jadi penutup, sekali lagi saya katakan, tak usah menghubung-hubungkan iman percaya dan surganya Islam dengan Kristen. Gak ada hubungannya dan totali bertentangan. Ya, tidak usah hubung-hubungkan. Silakan percaya dengan surgamu, silakan percaya dengan agamamu, ya. Tidak usah kait-kaitkan dengan Kristen karena nggak nyambung, ya. Dan tidak usah maksa,
ya menghubung-hubungkan, nggak nyambung. Jadi nggak perlu dihubung-hubungkan. Oke? Jadi begitu ya teman-teman Kristen. Tidak ada hubungan antara Kristen dengan Islam. Termasuk surganya, termasuk persyaratannya. Sama sekali berbeda dan sangat bertentangan. Jadi tidak bisa dihubungkan ya. Kalau dia mau ngecap ngomong apa saja tentang surganya itu silakan, itu urusannya. Tetapi sekali lagi jangan pernah itu dibawa-bawa ke dalam persepsi kekristenan karena nggak nyambung dan sama sekali tidak ada pijakannya dasarnya dalam surga dan iman kekristenan. Oke, teman-teman Kristen tetap semangat ya, jaga imanmu, jaga pengajaranmu ya. Jangan mau disesatkan oleh serigala yang mungkin menyamar dengan menggunakan mantel bulu domba. Tuhan Yesus memberkati.